Kita nggak tahu kan. Tapi sistem tata negaranya beda. Nah, soal hukum politik, nah Mas, kira-kira nih jelang kita balik lagi ke status Mas Hasto dan rencana Kongres PDIP nanti nih. Kira-kira dengan forecast proyeksi tahun depan politik nasional di 3 bulan pertama, kira-kira apa yang dilihat dari teman-teman? Tentu semua di bulan Januari akan memusatkan pandangan ke Kongres PDIP. Iya. Nah, kita tunggu kejutan dari Ibu Mega ya. Siapa yang akan dijadikan sekjen. Kalau ada pergantian ketua umum sepertinya sulit ya. Karena nggak seluruh tokoh senior masih menginginkan Bu Mega untuk memimpin itu PDIP. Satu suara memang. Ya, mungkin seumur hidup ya. Betul. Seperti itu. Agar yang di bawah ini tidak terpecah-pecah. Apalagi kalau kita lihat, misalkan ini yang menjadi pimpinan PDIP ini bukan Bu Mega, ya ini dianggap nanti mungkin bisa berbahaya karena ada individu lain yang juga sekuat bahkan lebih kuat dari ya sama kuatnya ya misalkan ya Pak Jokowi gitu di luar. Ini kan tokoh-tokoh di internal PDIP pasti menginginkan Bu Mega tetap menjadi ketua umum untuk menjaga stabilitas. Faksi-faksi besarnya itu perlu di ya. Apalagi memang PDIP sudah kehilangan Jawa Tengah. Ya. Kemarin dengan yang terjadi kemarin pilkada seperti itu, ya Jawa Tengah ini kan menjadi menjadi semacam rumah bagi PDIP. Ya. Jadi kalau kita lihat juga tarik apakah rivalitas antara misalkan Jokowi dengan PDIP dalam hal ini Bu Mega ini baru-baru saja atau ini sesuatu yang sudah lama terjadi atau baru muncul. Kalau kita tarik ya sebenarnya sudah dari dulu. Misalkan di tahun 2015-2016 waktu itu Bu Mega menginginkan Kapolrinya adalah Pak Budi Gunawan waktu itu. Itu awal-awal ya. Ya awal-awal di Jokowi 2015 lah kalau tidak salah. Tetapi waktu itu kan ada sebuah langkah ya dari KPK saat itu status. Abraham Samad dan Bambang Wijoyanto menjadikan Pak BG ini sebagai tersangka yang akhirnya itu menjadi alasan oleh Jokowi akhirnya yang naik adalah Pak Badrudin Haiti kalau tidak salah. Meski pra-peradilannya menang. Meskipun akhirnya pra-peradilan menang, status tersangka dicabut. Dan itu kan sebenarnya didorong agar ya udah lantik aja jadi Kapolri. Meskipun akhirnya beliau menjadi kepala BIN paling lama dari 2016 sampai 2024 seperti itu. Nah, ini kan konflik-konflik yang kita lihat sebenarnya sudah lama sebenarnya. Cuman waktu itu kan PDIP masih bersama Jokowi masih bersama PDIP ya. Tapi hubungan fluktuatif kan biasa, Mas. Hubungan fluktuatif biasa, tetapi bagi yang di internal melihat itu, apalagi bahasa-bahasa gestur-gestur politik yang disampaikan ke publik misalkan masing-masing Iya masing-masing misalkan yang paling kelihatan kan dari Bu Mega ke Jokowi. Misalkan di acara PDIP Bu Mega bagaimana membahasakan ya. Kalau nggak ada PDIP Pak Jokowi itu jadi apa tuh kayak gitu hal-hal seperti itu. Lalu ada pertemuan yang bertiga dengan Mbak Puan, Bu Mega dengan Pak Jokowi. Posisi duduk kursi menghadap siapa. Ya. Mungkin Pak Jokowi tidak membalas secara verbal, tetapi mempersiapkan gitu loh. Yang sering juga dilupakan misalkan ya, salah satu orang kepercayaan Ibu Mega itu adalah almarhum Cahyokumolo, yang beliau menjadi Menteri Menpan ya. Menpan terus. Ya. Waktu itu kan beliau meninggal. Lalu penggantinya adalah Pak Azwar Anas. Menpan RB-nya. Menpan RB-nya Pak Azwar Anas. Apakah misalkan Pak Azwar Anas ini adalah orang yang diinginkan misalkan? Apakah benar-benar orang yang diinginkan oleh Bu Mega dan PDIP untuk menggantikan Pak Cahyokumolo? Kan ya kalau kita lihat kan sebenarnya tidak. Karena dari karakter kayaknya enggak sih. Enggak, karena kalau kita tarik waktu Pilkada Jawa Timur 2018 ya kalau tidak salah. Beliau itu kan mau nyalon sebagai Wagub enggak jadi. Tapi langsung viral tuh fotonya. Tapi habis itu kan ditarik sama Pak Jokowi ke Jakarta. Iya betul. Ya ke Jakarta. Ditolong lah. Ya dalam tanda kutip seperti itulah. Terus jadi Menpan RB. Oh jadi apa lembaga pimpinan LKPP oke. Ya. Saya kalau jadi Bu Mega, saya tersinggung. Kenapa Mas? Ya satu, ini Pak Cahyokumolo adalah orang-orang kepercayaan. Enggak soal Pak Azwar Anas ditarik terus diwongke Pak Jokowi. Iya. Artinya ini satu, waktu Pak Cahyokumolo ini meninggal kan seharusnya penggantinya adalah orang yang benar-benar tangan kanannya Bu Mega. PDIP banget lah pokoknya. PDIP banget yang itu selevel Mas Cahyo. Mas Cahyo. Ya, Tapi kan tidak. Iya, itu dan ini orang yang dalam tanda kutip yang karirnya
dibantu oleh iya. oleh Jokowi. Artinya ini diganti sama orangnya Kurang Jokowi PDIP gampangnya lah, gitu. kurang PDIP lah. Ya, kurang PDIP lah. Iya, benar emang kurang Ya. PDIP. Orang harus melihat itu terjadi Ya. pasti ada ketegangan di antara kedua orang besar ini. Oke, Dan itu berlanjut dan puncaknya waktu ya Gibran menjadi cawapresnya Pak Prabowo. Bahkan kalau kita lihat misalkan di situ awalnya politisi-politisi PDIP misalkan Pak Pandana Baban masih berusaha meyakinkan publik bahwa Jokowi akan ke Ganjar. Kayak gitu. Jadi hal-hal semacam ini, ketegangan ini sebenarnya sudah berlangsung lama. Panjang berarti ya, udah lama ya. Tetapi memang bahasa, cara yang digunakan oleh Pak Jokowi itu tidak langsung membalas di depan gitu. Ini gaya Solo apa gaya apa? Gaya Solo. Gaya Solo. Gaya Solo. Konflik maraton gaya Kerisnya Solo. di belakang. Kerisnya di belakang. Jadi dilihatin kerisnya ya. Iya, jadi Pak Jokowi ini dia membangun gitu. Dia membangun membangun jaringan, membangun pasukannya. Menarik, itu ya. menarik. Salah satunya untuk membalikkan seperti itu. Salah satunya ya di Jawa Tengah. Beliau menjadikan seorang Muhammad Lutfi itu Kapolda itu kan bayangannya udah lama. Nanti kamu jadi calon gubernur. Jawa Tengah ya. Tapi kan ngomongnya nggak gitu. Tapi yang pasti Pak Jokowi mendukung terus. Endorse. Ya, memang Pak Jokowi artinya punya keinginan untuk mengambil alih Jawa Tengah itu dari tangan PDIP dan ini itu nusuk banget ke jantung nih. iya, dan itu mungkin yang sekarang Jadi ini pesan yang mau disampaikan ya? pesan yang mau Jawa disampaikan. Tengah dulu. Yang lain silakan. Iya, Jawa Tengah. dan Sumatera Utara. Tapi lebih kenceng lagi Jawa Tengah karena itu simbolik sekali Iya, bagi Jadi PDIP. bukan kandang banteng lagi. Sejak pilkada pertama ya di tahun saya lupa tuh tahun 2008 apa 2000 Pilkada pertama pilkada ya. pilgub yang pertama di Langsung. Jawa Tengah, PDIP nggak pernah kalah di Jawa Tengah baru kemarin. Ya dari zaman Pak Bibit ya, Pak Bibit pertama Bibit kali Waluyo, oke. ya Bibit Waluyo, lalu juga Ganjar ya, lalu Ganjar 2 kali di 2013 dan di 2018. Itu 10 tahun ya. Ya. 10 tahun lebih. Bahkan Pak Bibit itu kan di 2013 dia sudah tidak didukung PDIP, akhirnya kalah sama Ganjar. Artinya PDIP punya confidence. 2013 kan PDIP bukan partai pemerintah. Ya. Dan waktu itu Pak Bibit didukung oleh partai pemerintah, Demokrat. Di 2018, Betul. di 2013 ya, kalau 2008 maju dari PDIP. Tapi tetap kalah. Artinya PDIP punya confidence gitu. Nah, di Jawa Tengah sekarang diambil, ini salah satu mungkin menuju puncak. Di Kongres nanti saya nggak bisa nebak apa yang akan terjadi. Akan mungkin ada plot twist yang terjadi, kita nggak